Mari kita satukan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bulan Desember adalah bulan yang sungguh sangat bermakna bagi kita. Di mana kita akan memperingati kelahiran Tuhan. Bukankah kita telah merayakannya tahun demi tahun sampai saat ini? Tetapi makna Natal yang sesungguhnya, biarlah Tuhan Yesus lahir di hati kita. Mari kita resapi waktu-waktu ini, di mana kelahiran Tuhan menjadikan kita istimewa di matanya. Dan kita mau pakai saat waktu yang ada saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari tempatkan Tuhan untuk lahir di hati kita, menjadi Raja atas hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari sambut kelahiran Tuhan, lahir di hati kita, pribadi lepas pribadi. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu.
di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Saya coba kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Pujikan dengan segenap hati kita. Haleluya. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku.
takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Oh, indahnya Natal, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan kasih-Mu. Indahnya Natal, dengan segenap hati katakan, sebab Natal, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan, katakan, sebab Natal takkan kasih-Mu, kasih-Mu yang membuat Natal ini berarti, ya Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus, telah mati, bahkan telah lahir bagi kami. Tahun demi tahun kami merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan sebagai hari Natal. Mungkin sampai umur kami saat ini lebih dari berpuluh-puluh tahun kami merayakan Natal. Tetapi Tuhan, saat ini Tuhan kami mau satukan hati kami. Kami mau buat tahun ini tahun yang beda Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Dengan mempersiapkan hidup kami dan menyediakan hati kami sebagai tempat Engkau lahir di dalam hati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Bukan sebagai perayaan semata Tuhan. Tetapi Engkau mencari kami secara pribadi sebagai tempat untuk kelahiran-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, jemaat-Mu saat ini Tuhan, boleh membuka hati, boleh membuka hidupnya, dan menyediakan tempat di mana Engkau akan lahir, dan singgah dan bertahta di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Engkau lahir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-Mu saat ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kami dan menyediakan hati kami sebagai tempat kelahiran-Mu Tuhan. Dan kami bersuka cita menyambut Natal tahun ini Tuhan. Di mana Natal akan membawa dampak yang luar biasa. Natal membawa damai sejahtera. Natal membawa sukacita. Dan Natal membawa pengharapan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah sukacita itu terus mengalir dan memenuhi hati kami pribadi lepas pribadi. Untuk kami menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersama-sama bersukacita untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap menyambut Natal, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus.
Boleh salam kanan kirinya. Selamat pagi, selamat beribadah. Ya silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ya silahkan duduk. Ya haleluya, penuh sukacita. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersukacita menyambut Natal. Haleluya, haleluya. Yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama. Oh alangkah senangnya, kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi. Damai kasih sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama. Oh alangkah senangnya, kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi. Damai kasih sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, haleluya, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Amin. Mari bersukacita. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama. Oh alangkah senangnya, kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi. Damai kasih sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai. Amin. Terima kasih Tuhan. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Oh Natal indah, Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah
kita. Oh Natal indah bagi kita. Oh Natal indah bagi semua. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kesukaan bagi dunia. Natal adalah kesukaan bagi dunia. Natal, kesukaan bagi dunia. Yesus datang bawa keselamatan bagi semua umat manusia. Natal, Yesus turun ke dunia, tinggalkan salah kemuliaannya untuk menebus kita semua. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyurkanlah namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Kesukaan bagi dunia, Yesus datang bawa keselamatan bagi semua umat manusia. Natal, Yesus turun ke dunia, tinggalkan segala kemuliaannya untuk menebus kita semua. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyurkanlah namanya. Haleluya, haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyurkanlah namanya. Haleluya, haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyurkanlah namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyurkanlah namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Selamanya, selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja, Yesus Tuhan Sang Raja, Yesus Tuhan Sang Raja, Yesus Tuhan Sang Raja. Yes, sekali lagi beri kemuliaan Tuhan. Dialah Raja kita, Dialah keselamatan kita, Dialah sukacita kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, untuk siap Kau taburi dengan benih firman-Mu yang Tuhan. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah biarlah Tuhan Yesus sungguh-sungguh lahir dari ke dalam hati kita. Biarlah Dia sungguh-sungguh hidup dalam hati kita. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku
Yesus, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari sekali lagi kita katakan, dan ku akan memuji nama-Mu Tuhan. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidup. Sekali lagi katakan, dan ku akan memuji, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, mengubah hidupku, mengubah hidupku, mengubah hidupku Tuhan, mengubah hidupku. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja kita, buat Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, setiap kali kami mengingat Engkau mau datang ke dunia, kami sungguh bersyukur. Karena jika Engkau tidak datang ke dunia, kami akan binasa. Karena jika tidak ada juru selamat yang lahir di hati kami akan masuk neraka. Tapi hari ini kami ada di sini sebagai orang-orang yang diselamatkan, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia. Kami diselamatkan, kami ada jaminan masuk surga karena juru selamat sudah lahir tidak hanya di dunia, tapi dalam hidup kami, dalam hati kami. Tidak hanya menyelamatkan, tapi mengubah hidup kami. Hari demi hari kami makin serupa dengan Engkau. Sungguh Tuhan, jika kami mengingat kebaikan demi kebaikan yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami, tidak akan ada habisnya syukur yang kami naikkan dari mulut kami kepadamu Tuhan. Dan juga pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau telah berikan, kami bisa kembali beribadah pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan, dengan sukacita kami boleh menikmati hadirat-Mu yang indah luar biasa. Dan sebentar Tuhan, kami mau terima firman-Mu, kami berdoa, berbicaralah Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu buat kami. Tolong hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu Tuhan, seperti yang Engkau mau. Dan juga urapilah setiap kami di tempat ini, sehingga kami punya tanah hati yang baik untuk menerima benih firman-Mu. Dan biarlah benih firman itu berbuah hingga 100 kali ganda, mengubah hidup kami, makin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yes, silakan duduk kembali.
Bapak kasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita boleh diberikan sekali lagi kesempatan untuk bisa bersama beribadah di tempat ini. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini saya mau ajak kita belajar bersama tentang ada satu teladan yang baik, ada satu teladan sifat yang baik, karakter yang baik yang kita bisa belajar dari orang-orang Majus. Karena itu saya mau ajak kita membuka Alkitab kita bersama di dalam kitab Matius pasal yang kedua. Saya mau ajak kita baca bersama ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Ya, saya ajak kita semua baca, saudara, tayangan di atas ini, Matius 2 ayat 7 sampai yang ke-12, kita baca bersama, 1, 2, 3. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Ini kisah yang tentu tidak asing, semua kita tahu, saudara. Dan dari kisah orang Majus ini kita bisa belajar ada sebuah teladan yang baik, teladan karakter yang baik dari orang-orang Majus ini, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang memiliki sifat atau karakter itu gigih, saudara, ulet, saudara, pantang menyerah untuk mencapai tujuan mereka. Mereka berjalan kurang lebih 2 tahun sampai ke kota Betlehem, kota kecil, saudara. Dan kalau mereka tidak punya kegigihan, mungkin sudah menyerah di tengah jalan. Perjalanan 2 tahun tentu bukan perjalanan yang singkat, saudara. Dan di tengah perjalanan mereka ada yang namanya tantangan, ada yang namanya bahaya, ada perampok, saudara, ada cuaca yang juga mungkin ekstrim yang harus mereka hadapi. Dan kalau kita perhatikan dari kisah orang Majus ini, kita sebetulnya akan menemukan bahwa kegigihan mereka ini bisa dikatakan sebagai suatu kegigihan yang luar biasa. Mengapa luar biasa kegigihan mereka? Saya menemukan paling tidak ada 3 alasan mengapa kegigihan dari orang-orang Majus ini bukan kegigihan biasa saja, tapi kegigihan yang luar biasa. Ini karakter gigih yang luar biasa yang bisa menjadi teladan bagi kita anak-anak Tuhan. Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, saudara, kita lihat di Matius 2, kembali ke Matius 2, ayat yang ke-9. Kita akan baca di Matius 2 ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara, yang pertama mengapa gigih mereka ini luar biasa adalah karena mereka begitu gigih untuk mencari Tuhan sampai bertemu dengan Tuhan. Saudara, mereka begitu gigih untuk mencari dan bertemu dengan Tuhan. Ya, mereka gigih tekun mencari sampai bertemu dengan Tuhan. Bahkan untuk itu, untuk bisa bertemu dengan Tuhan, mereka merelakan harta benda mereka, mereka merelakan waktu mereka, tenaga mereka, semua yang mereka miliki, saudara, untuk satu tujuan, ketemu Tuhan. Ya, mereka korbankan banyak hal dengan gigih mereka bertemu dengan Tuhan. Dan menariknya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita membaca seluruh Alkitab kita,
dari perjanjian lama Kejadian sampai di kitab Wahyu di perjanjian baru, kita tidak akan menemukan kegigihan untuk bertemu Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini, saudara. Karena kalau setahu saya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, hanya mereka yang dicatat melakukan perjalanan sampai 2 tahun hanya untuk ketemu Tuhan Yesus, saudara. Mereka yang dicatat menempuh perjalanan 2 tahun berangkat dan pulang lagi 2 tahun, berarti kira-kira 4 tahun dengan satu tujuan, hanya untuk ketemu Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, yang menarik adalah mereka ketemu Tuhan Yesus melakukan perjalanan sampai 2 tahun, itu bukan ketemu Tuhan Yesus yang udah dewasa, yang sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, yang bisa buat mujizat. Tidak, saudara. Mereka ketemu Tuhan Yesus hari itu batita. Ya, mungkin kira-kira besarnya seperti anak saya, Hansen, kurang lebih segitu. Hansen itu 1,9 tahun. Nanti Maret 2 tahun. Tuhan Yesus mungkin lebih besar sedikit, tapi masih segitu, saudara. Masih kecil, saudara. Dan ingat bahwa ketika mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, tidak dicatat bahwa kemudian Tuhan Yesus kasih sesuatu buat mereka. Misalnya Tuhan Yesus lalu berkata, diberkatilah engkau orang-orang Majus, pulanglah dalam damai sejahtera, engkau mengalami mujizat. Enggak ada, saudara. Waktu itu mereka ketemu Tuhan Yesus yang masih batita, yang dalam tanda petik belum bisa buat apa-apa, saudara. Dan untuk itu mereka lakukan perjalanan 2 tahun. Ini kalau enggak gigih luar biasa, enggak mau, saudara, melakukan hal yang seperti ini. Jadi kenapa mereka disebut gigihnya luar biasa? Karena mereka rela jalan jauh 2 tahun, motivasinya cuma satu. Ketemu Tuhan Yesus, menyembah, udah. Itu sudah sampai tujuannya. Lalu mereka pulang, saudara. Karena menurut saya tidak heran jika kegigihan mereka yang luar biasa ini diizinkan oleh Tuhan sampai tercatat di Alkitab kita dan jadi berkat buat kita hari ini. Karena mereka memang kegigihannya luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dunia ini kita bisa menemukan banyak kisah tentang kegigihan yang dicatat dalam sejarah untuk menjadi inspirasi banyak orang. Misalnya, kegigihan pendiri ayam goreng KFC, mungkin semua kita tahu cerita itu, saudara. Colonel Sanders, yang menawarkan resep ayamnya lebih dari 1000 kali sebelum akhirnya resep itu diterima. Tepatnya 1008. Ke 1008 restoran baru diterima dan kemudian menjadi sukses. Kegigihan Thomas Alva Edison untuk menemukan bola lampu yang tahan lama. Dia melakukan percobaan dengan gigih lebih dari 1000 bahan sebelum akhirnya menemukan filamen. Kita semua mungkin tahu kisah itu, saudara. Pertanyaannya gini, itu kan kalau gigih cari kesuksesan. Kalau ada orang yang gigih cari Tuhan, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, ke gereja meskipun capek, ke gereja meskipun mungkin hujan, rajin baca Alkitab meskipun dia mungkin sudah lelah tubuhnya, saudara. Apakah akan dicatat juga di sejarah dunia, saudara? Belum tentu, Bapak Ibu. Bahkan saya bilang mungkin tidak ada yang mencatat. Tapi satu hal yang perlu kita mengerti dari kisah orang-orang Majus adalah kegigihan seseorang untuk mencari Tuhan di dunia ini mungkin saja tidak tercatat di dunia, tapi pasti tercatat di kerajaan surga. Ada ayat di dalam Wahyu 14 ayat 13. Saya mau ajak kita lihat ini, saudara. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, ayat ini di bagian akhir berkata, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dalam Alkitab terjemahan yang lain, di versi firman Allah yang hidup, di kalimat terakhir itu dikatakan perbuatan baik mereka akan menyertai mereka ke surga. Jadi Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu ada catatannya. Termasuk salah satunya adalah ketika kita gigih dalam mencari Tuhan. Jadi kalau ada dari saudara yang tiap hari bangun pagi, cari Tuhan untuk bersaat teduh, setiap hari menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan,
orang lain mungkin nggak tahu, orang lain mungkin nggak ada yang mencatat apa yang kita lakukan, tapi yang kita lakukan itu tercatat di surga, saudara. Kalau tiap minggu kita dengan setia datang kepada Tuhan untuk beribadah, sungguh-sungguh mencari Tuhan, mungkin juga nggak ada yang absen kita, saudara. Mungkin juga nggak ada yang mencatat kedatangan kita. Tetapi, saudara, di surga ada catatannya. Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kisah kegigihan orang Majus yang dicatat dalam firman Tuhan ini sebetulnya juga ingin mengingatkan kita dan memberikan kita satu teladan untuk gigih atau sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Karena kegigihan yang kita lakukan untuk mencari Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Semuanya tercatat di surga. Ya, catatannya pasti beda-beda. Karena kegigihan setiap orang cari Tuhan juga pasti beda-beda, saudara. Tapi apapun yang kita lakukan, termasuk kegigihan kita, ketika kita nanti sampai ke sana, itu akan menyertai kita. Ketika kitab-kitab dibuka, sejarah hidup kita, oh ini ada catatannya nih, setia nih, tiap pagi berdoa, tiap hari cari Tuhan, tiap minggu beribadah, sungguh-sungguh cari Tuhan. Ada catatannya semua, saudara. Bapak kasih Tuhan, saya pernah dengar satu cerita. Suatu hari ada seorang yang bernama Bapak Morrison. Ini adalah seorang misionaris dari Amerika dan dia melayani di negara Cina, saudara. Di sana dia melayani berpuluh-puluh tahun, dia mendirikan gereja, memenangkan jiwa bagi Tuhan, saudara. Dan setelah berpuluh-puluh tahun dia melayani di Cina, dia hendak pulang ke Amerika. Dia sudah tua, saudara, dia mau pensiun, dia mau kembali ke Amerika, saudara. Dan untuk pulang ke Amerika, dia harus naik satu kapal karena waktu itu, saudara, belum ada pesawat terbang. Jadi ini sudah kejadian lama sekali, saudara. Dia naik kapal, saudara. Dalam perjalanan dari Cina ke Amerika, kapal itu lewat ke satu daerah di daerah negara Afrika, yaitu satu tempat namanya Madagaskar, saudara. Nah di sana kapal ini berhenti, saudara, karena ada penumpang yang akan naik ke kapal itu. Dan ternyata yang naik ke kapal itu adalah Presiden Amerika dengan rombongannya. Mereka habis berlibur di Afrika, saudara, berburu binatang-binatang liar dan naik ke kapal yang sama itu untuk kembali ke Amerika. Setelah anggota presiden naik, dengan rombongannya naik, kapal ini pun melanjutkan perjalanan mereka sampai ke Amerika, saudara. Nah, ketika sampai di Amerika, Bapak Morrison ini lihat ke pelabuhan, saudara. Dan ternyata di pelabuhan ada begitu banyak orang yang menyambut, saudara. Sudah pakai pita, pakai bendera, saudara. Dia berpikir, wah, setelah saya melayani berpuluh-puluh tahun di negara Cina, ternyata ketika kembali ke Amerika, kok ya ada yang nyambut, saudara. Wah, dia sudah senang hatinya, kok ada yang nyambut. Tapi akhirnya dia kecewa. Karena apa? Karena ternyata dari orang yang ramai itu tidak ada satupun yang menyambut dia. Mereka nyambut Presiden Amerika yang pulang bersama dengan dia naik kapal itu. Tidak seorang pun menyambut dia. Dan ketika dia lihat kenyataan itu, dia kecewa, saudara. Dia nggak mau turun dari kapal itu, dia kembali ke kabinnya dia, ke tempatnya dia. Dan waktu masuk ke kabinnya, dia protes kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku mau protes, Tuhan. Aku sudah melayani Engkau puluhan tahun di negara Cina. Aku sudah memenangkan jiwa untuk Engkau. Aku sudah memberikan seluruh hidupku berpuluh-puluh tahun untuk melayani Engkau, Tuhan. Tapi waktu aku pulang ke Amerika, tidak satu orang pun menyambut aku. Coba lihat Presiden Amerika tadi. Presiden Amerika hanya beberapa minggu pergi untuk liburan, bersenang-senang. Tetapi ketika kembali ke Amerika, disambut dengan luar biasa. Kenapa Tuhan? Aku pulang ke Amerika, tidak ada yang nyambut. Dia marah kepada Tuhan, saudara. Tiba-tiba, dia merasa Tuhan berbicara di hatinya. Anakku, kamu belum pulang. Kalau kamu pulang, aku akan buat pesta buat kamu lebih meriah dari Presiden Amerika. Presiden memang sudah pulang ke negaranya, tapi kamu belum pulang ke rumah Bapak. Kamu baru pulang ke Amerika. Nanti kalau kamu pulang ke rumahku, aku akan sambut kamu dengan sambutan yang lebih meriah dari Presiden Amerika. Saudara kasih Tuhan, ingat saudara, apapun yang kita lakukan, mungkin orang gak ingat, mungkin gak ada yang sambut kita.
Mungkin gak ada yang catat kita waktu kita melayani di sini. Waktu kita berdoa untuk keluarga kita. Waktu kita bersungguh-sungguh cari Tuhan, waktu kita mulai rajin baca Alkitab. Mungkin gak ada yang mencatat itu, saudara. Tetapi saudara, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, termasuk kegigihan untuk mencari Tuhan, itu diingat oleh Tuhan. Seperti kisah orang-orang Majus. Jadi, mengapa kegigihan mereka ini istimewa? Karena yang pertama, mereka begitu gigih untuk mencari Tuhan sampai ketemu, sampai dia membayar begitu lama mereka untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Itu alasan pertama, mengapa kegigihan mereka itu istimewa. Alasan yang kedua, mengapa kegigihan mereka cari Tuhan ini istimewa, saudara. Mari kita kembali ke Alkitab kita buka di Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Matius pasal 2, ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Alasan kedua, mengapa kegigihan mereka ini istimewa, yaitu karena mereka tetap gigih cari Tuhan, meskipun dalam keadaan serba kelimpahan, saudara. Mereka ini termasuk orang yang langka sebetulnya. Kenapa? Karena cari Tuhan bukan dalam keadaan susah, tetapi dalam keadaan segalanya berlimpah-limpah, saudara. Pada umumnya Bapak Ibu, orang itu lebih gigih cari Tuhan ketika ada dalam masalah, ketika ada dalam penderitaan, ketika nggak punya pekerjaan, ketika merasanya nggak ada hari depan, ketika dompetnya kosong, saudara, ketika tubuhnya sakit, ketika keluarganya bermasalah, aduh bisa doa puasa, apalagi kalau masalah ekonomi, saudara, doa puasa sekalian ngirit, saudara, ya kan, ya bisa doa puasa, semua ibadah dia datang, bisa nggak lupa baca Alkitab, bisa nggak lupa berdoa, mau bayar harga, saudara, karena apa? Dalam kebutuhan, saudara, dalam kesusahan, dalam penderitaan, sungguh-sungguh. Tapi ketika kemudian keadaannya serba baik, serba limpah, saudara, kegigihannya mungkin tidak sama lagi. Kenapa? Ya sudah limpah, saudara. Uangnya sudah banyak mungkin, ya kan? Kesehatannya sudah didapatkan, keluarganya sudah baik. Mungkin kegigihannya mencari Tuhan akan berbeda. Sering kasih Tuhan, kisah orang-orang Majus ini dalam bahasa Inggris seringkali dituliskan dengan dua judul. Yang pertama adalah The Wise Men atau orang-orang yang bijaksana dari timur, saudara. Tapi yang kedua, kisah mereka ini juga seringkali disebutkan dengan The Three Kings, saudara, atau tiga raja. Jadi ketika mereka datang pada Tuhan, hari itu mereka tidak sedang ada dalam masalah, tidak karena sedang ada dalam penderitaan, tidak karena sedang sakit, tidak karena mungkin sedang bangkrut, saudara, tidak karena sedang ada dalam masalah yang berat. Tapi saat itu keadaan mereka itu serba kelimpahan. Mereka posisinya raja, uangnya banyak, hartanya banyak, saudara. Lihat saja persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan. Mereka membawa tiga hal, emas, kemenyan, dan mur. Tiga-tiganya pada waktu itu bahkan sampai sekarang, ini adalah harta yang sangat berharga sekali, nilainya sangat tinggi sekali, saudara. Dan selain itu, mereka melakukan perjalanan 4 tahun, tentu butuh dana yang sangat besar. Jadi uang mereka ini banyak, harta mereka banyak, saudara. Tetapi mereka tetap dengan gigih datang ketemu Tuhan, saudara. Kasih persembahan buat Tuhan, sudah, saudara. Selesai, saudara. Jadi inilah alasan kedua, mengapa kegigihan mereka ini adalah kegigihan yang istimewa, saudara. Karena gigihnya mereka ketemu Tuhan, bukan saat susah, tapi saat limpah, saat serba kecukupan, mereka begitu gigihnya mencari Tuhan sampai menemukannya, saudara. Saudara, kegigihan seperti ini saya percaya tentu adalah kegigihan yang Tuhan sukai untuk ada dalam hidup kita. Ketika Tuhan memberkati hidup kita, sudah menjawab hidup kita, doa kita sudah dijawab, saudara, kebutuhan kita sudah dipenuhi, saudara, ketika Tuhan sudah menolong kita keluar dari masalah dan persoalan kita nggak berubah setia. Tetap dengan gigih, tetap dengan setia, tetap dengan semangat mencari Tuhan setiap hari. Jadi alasan yang kedua mengapa kegigihan orang Majus ini istimewa, karena mereka cari Tuhan dengan gigih saat keadaannya baik, saudara. Saat keadaannya limpah luar biasa. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa kegigihan mereka ini kegigihan yang luar biasa. Mari kita baca satu ayat lagi di Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-8.
Matius pasal yang kedua ayat yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara, alasan yang ketiga, mengapa kegigihan mereka dalam mencari Tuhan ini adalah kegigihan yang istimewa? Karena mereka tetap gigih mencari Tuhan, tetap tekun mencari Tuhan, meskipun ada di lingkungan yang tidak peduli dengan Tuhan, saudara. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan orang-orang Majus ini, setelah mereka sampai ke Betlehem, sebelum bertemu dengan batita Tuhan Yesus, mereka sudah mampir dulu ke istana Raja Herodes. Dan di sana mereka mengatakan mau berjumpa dengan raja yang baru saja lahir, karena kami sudah melihat bintangnya di timur. Dan di istana Herodes, Alkitab mencatat paling tidak mereka ketemu dengan 3 macam orang, yaitu pertama raja, kedua adalah imam kepala, ketiga adalah ahli-ahli Taurat orang Yahudi yang paham tentang firman Tuhan, mengerti Taurat Tuhan, saudara. Dan pada waktu ketika mereka mendengar ada raja lahir, 3 orang ini terkejut. Alkitab mengatakan mereka gelisah, saudara. Lalu mereka mencari di kitab Taurat mereka dan menemukan bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang Majus itu sedang terjadi, saudara. Ada kelahiran juru selamat, raja, saudara, di Betlehem. Berita ini menyebar juga di seluruh Yerusalem, sampai dikatakan seluruh Yerusalem terkejut. Jadi seluruh Yerusalem terkejut, raja terkejut, imam kepala terkejut, saudara, ahli-ahli Taurat terkejut akan berita ini. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi hari itu menjadi kenyataan, saudara. Lalu apa yang mereka lakukan kemudian setelah terkejut? Tidak ada, Bapak. Tidak ada seorang pun dicatat kemudian ikut orang Majus cari Tuhan Yesus. Tidak ada. Mereka cuman kaget tok, saudara. Terkejut tok. Ya cuman, udah selesai. Tidak ada orang yang kemudian kepo istilahnya, penasaran, saudara. Pengen ikut. Benar nggak? Seperti apa raja yang baru lahir? Tidak ada seorang pun yang kemudian ingin ikut mencari dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Penduduk Yerusalem, Raja Herodes, imam kepala, ahli Taurat, sama sekali nggak peduli dengan lahirnya Mesias di tengah mereka. Dengan datangnya Mesias di tengah mereka. Mereka sama sekali nggak urusan, saudara. Nggak peduli. Tidak ada seorang pun yang pengen ngerti, pengen ketemu dengan Sang Mesias. Jadi dari kisah ini kita bisa lihat ada 2 golongan orang. Yang satu gigih cari Tuhan, meskipun gak punya catatan nubuatan Nabi, meskipun tidak punya kitab Taurat, berada di tengah orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan, mereka tetap cari Tuhan. Satu lagi adalah golongan punya kitab Taurat, tahu firman Tuhan, tahu nubuatan Nabi, saudara, tapi tidak peduli dengan Tuhan. Dan tidak ingin ketemu dengan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada satu hal yang perlu kita sadari, yaitu bahwa kisah orang-orang Majus ini, dari kisah orang-orang Majus itu, bahwa Alkitab mencatat keadaan yang sama seperti hari Natal pada waktu itu, di mana roh jahat bekerja dengan luar biasa untuk membuat orang-orang tidak peduli dengan kedatangan Mesias dan tidak siap menyambut kedatangan Mesias, kedatangan Juru Selamat seperti yang kita baca di kisah Natal ini sebetulnya akan terulang kembali, saudara. Keadaan yang sama sebetulnya akan terjadi lagi. Di mana ayatnya? Kita lihat 2 ayat di 2 Timotius 3 ayat 1 dan ayat yang keempat. 2 Timotius 3 ayat 1 dan ayat yang keempat. 2 Timotius 3 ayat 1, nanti kita lompat ayat yang keempat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita lompat ayat yang keempat. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, kalau kita baca 2 Timotius 3, ini bicara tentang akhir zaman. Masa di mana Tuhan Yesus akan datang lagi, saudara. Sama seperti waktu Natal.
Dia akan datang lagi untuk kali yang kedua. Ayat 4 tadi mengatakan bahwa salah satu sifat yang akan muncul di akhir zaman, di kalimat terakhir dikatakan, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalimat ini dalam terjemahan Alkitab The Message dituliskan dengan allergic to God. Alergi dengan Tuhan. Artinya gini, tahu firman, tapi nggak suka dengan hal rohani. Nggak suka berdoa, nggak suka baca firman, nggak suka cari Tuhan. Nggak suka ada dekat dengan Tuhan. Alkitab tadi mengatakan bahwa mereka orang-orang beribadah. Di 2 Timotius 3 tadi kalau Anda baca, yang disebut dengan sifat yang akan muncul di akhir zaman, itu orang yang beribadah. Artinya kemungkinan besar juga orang Kristen di situ. Mengerti hal-hal tentang Tuhan, tetapi tidak suka dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita baca kisah orang Majus, kita lihat Raja Herodes, ini raja jahat banget ya, nggak peduli dengan Tuhan. Kita lihat imam kepala, tahu firman Tuhan, nggak pernah cari Tuhan. Kita lihat ahli-ahli Taurat, tahu Taurat, tapi nggak cari Tuhan. Tapi tahukah saudara, bahwa kita sedang ada di akhir dari akhir zaman. Dan keadaan yang sama, itu akan terjadi lagi saudara. Bahkan menurut saya sudah terjadi lagi. Jadi Bapak Ibu kalau hari-hari ini ketemu orang-orang ibadah, saudara, orang-orang yang mengaku tahu Tuhan, tapi nggak suka baca Alkitab, nggak peduli dengan Tuhan, nggak suka berdoa, nggak sungguh-sungguh cari Tuhan, itu sebetulnya keadaannya sama dengan waktu orang-orang Majus itu datang. Mereka tidak nyambut Mesias, saudara. Dan saya berdoa itu bukan kita. Kenapa? Karena bahaya. Waktu Mesias datang di Natal, Herodes dan orang-orang yang diceritakan di sana tidak siap, saudara, menyambut kedatangan Mesias. Nah kalau nanti Yesus datang kedua kali dan kita tidak siap, gawat saudara. Ya, berbahaya sekali saudara. Jadi saudara, roh jahat akan bekerja sangat keras pada waktu kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Sehingga orang-orang yang beribadah makin gak peduli dengan Tuhan saudara. Dan kiranya kita menyadari hal ini saudara. Jangan sampai roh itu ada dalam hidup kita saudara. Sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman itu. Jadi alangkah baiknya kalau kita bersikap seperti orang Majus. Ketika mereka lihat tanda bintang 2 tahun sebelumnya, mereka sudah persiapkan diri. Oh ada raja tuh. Mereka sudah persiapkan diri, lalu mereka ketemu dengan Mesias. Itu sebetulnya hal yang sama yang terjadi hari ini. Kita juga lihat tanda. Apa itu? Nubuatan Alkitab sedang digenapi sebelum kedatangan Tuhan. Bencana alam terjadi gak saudara? Terjadi ya kan saudara? Perang terjadi? Terjadi. Kelaparan terjadi? Tahun depan katanya resesi loh saudara. Jadi kita sebetulnya bisa bersikap kayak orang-orang Majus. Sudah lihat tuh tandanya tuh. Alkitab digenapi. Artinya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat saudara. Kalau kita bersikap kayak orang Majus, kita akan mulai cari Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita. Kalau nanti Tuhan datang, aku siap. Tapi kalau kita bersikap kayak Raja Herodes, ya kita nggak peduli dengan Tuhan. Ya sembarang lah, itu kan cuma bencana alam, umum lah terjadi saudara. Seperti itu saudara. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari orang-orang Majus ini saudara. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dengan tekun saudara, mencari Tuhan, punya kegigihan saudara, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara, mencari Tuhan dalam segala keadaan. Karena itu saudara, alangkah baiknya kita belajar seperti orang-orang Majus, miliki kegigihan seperti orang-orang Majus. Mari kita sungguh-sungguh dengan tekun di akhir zaman ini cari Tuhan dalam hidup kita, baik ketika keadaan kita baik ataupun mungkin hari ini kita sedang menghadapi masalah, baik lingkungan kita mendukung ataupun tidak. Mari saya ajak kita jangan menjadi lemah. Tetap gigih cari Tuhan seperti orang-orang Majus. Dan saya berdoa biarlah kita belajar dari orang-orang Majus ini. Hidup mereka, kegigihan mereka bisa jadi teladan, jadi rema buat kita yang membangkitkan semangat kita untuk terus cari Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudara. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kisah orang-orang Majus yang Kau izinkan tercatat di dalam Alkitab.
karena kisah ini mengajarkan kami bagaimana Engkau senangi orang-orang yang dengan gigih, dengan sungguh hati, dengan bulat hati, dengan segenap kekuatannya mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan sifat yang sama, teladan yang sama juga ada dalam hidup setiap kami, agar kami didapati siap, didapati mempersiapkan diri dengan baik ketika Engkau datang untuk kali yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar firman-Mu ini boleh jadi rema buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, shalom jemaat yang kasih Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali ada dalam rumah Tuhan dan kita boleh bersama-sama di bulan Desember ini mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk kita boleh kembali merayakan Natal, menyambut kehadiran Sang Juru Selamat di atas muka bumi ini. Saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Untuk informasi yang pertama, ibadah area onsite kita minggu depan di tanggal 18 Desember 2022 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel Lloyd Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir untuk mengikuti ibadah secara onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari di pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Selanjutnya, minggu depan di dalam ibadah raya akan diadakan sakramen perjamuan kudus, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online, saya harap dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Informasi yang selanjutnya, untuk anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal kita tahun ini adalah sebesar 25 juta rupiah, dan persembahan yang telah diterima adalah sebesar 22 juta 440 ribu rupiah, sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar 2 juta 560 ribu rupiah. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung acara tersebut, dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru yang telah kami sediakan, dan dapat juga dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada kolom deskripsi di dalam tayangan YouTube. Door prize yang telah masuk adalah sebagai berikut, yaitu 10 selimut, 10 handuk besar, 5 spray single, dan 2 kontainer set. Dan kami masih membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang rindu untuk berbagi berkat di dalam acara door prize yang diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja atau juga pun Pendeta Madya Samuel Lloyd Praitno. Informasi yang selanjutnya, perayaan Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 8 pagi bertempat di Aula Gedung Philadelphia, dan dimeriahkan juga dengan kehadiran dari Santa Claus. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan kasih, persepuluhan dan juga persembahannya bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam pintu keluar gereja yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama untuk kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua Tuhan. Karena kami bersyukur Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Dan saat ini kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur kedatangan Tuhan itu memberikan kepada kami satu pengharapan dan satu keselamatan, sehingga kami boleh menerima kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semuanya percaya, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Natal indah, Yesus bidadari yang kekal. Natal indah, yang lahir buat manusia, datang untuk
kita semua, oh Natal indah bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, yang lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Natal indah bagi kita. Oh Natal indah bagi semua. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.